Santapan Harian Senin 5 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal 11 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami ya Yesus yang merindukan-Mu, karena kehendak-Mu ingin kami mengerti. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bilangan 11 ayat 24-30. Musa keluar dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian ia mengambil sebagian dari roh yang ada padanya dan menaruhnya pada ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu ada pada mereka, mereka mengalami kepenuhan seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Dua orang, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad, masih tinggal di perkemahan. Mereka termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Roh itu pun ada pada mereka dan mereka mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan itu. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan. Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa menjawab, Tuanku Musa, hentikanlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka. Kemudian Musa dan para tua-tua Israel kembali ke perkemahan. Sahabat Santapan Harian, ada istilah dalam bahasa Jawa, Jaya Eda, yang artinya berhasil menghindar dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Alasannya bisa berbagai macam, termasuk berpura-pura tidak bisa hadir melaksanakan tugas yang diberikan. Namun, siapa yang dapat menghindar jika Allah sudah berkehendak? Apa yang menyebabkan Eldad dan Medad tidak datang ke kemah memenuhi panggilan Tuhan melalui Musa? Apakah mereka Jaya Eda sengaja menghindar dari kemungkinan mendapatkan tugas dan tanggung jawab? Ataukah memang ada halangan yang mereka temui, misalnya karena sakit? Tidak disebutkan alasannya, namun yang jelas mereka tidak bisa menghindar dari kehendak Tuhan. Sekalipun mereka tidak hadir, Allah tetap memberikan sebagian roh yang ada pada Musa kepada mereka. Eldad dan Medad tetap menerima tanggung jawab sebagai tua-tua bangsa Israel. Dalam hidup ada berbagai kesempatan ketika Allah menghendaki kita melakukan sesuatu. Sama seperti Tuhan memakai Musa dan ke-70 tua-tua. Pada masa kini pun Allah memakai orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan baik di tengah dunia. Ada yang dipilih melalui gereja, ada pula yang melalui masyarakat. Ada yang dipilih saat masih dalam proses belajar atau sekolah, ada pula yang dipilih saat sudah bekerja. Ada yang mudah, ada pula yang sulit. Ada yang ringan, ada pula yang berat. Mungkin ada kalanya kita ingin menghindar dari pekerjaan Allah. Hal itu muncul ketika fokus kita beralih sehingga menganggap pekerjaan Allah itu berat. Namun
belajar dari pengalaman Eldad dan Medad. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghindar. Daripada menghindar dan merasa dipaksa, lebih baik bagi kita untuk menyediakan diri dipakai dalam pekerjaan Allah. Dalam kesediaan itu kita bisa percaya bahwa Allah pasti menyertai. Seperti Musa dan ke-70 tua-tua yang diberi roh Allah, kita pun disertai dan diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang diberikan Allah. Dengan penyertaan dan perlengkapan dari Allah, kita bisa mengerjakannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami melangkah dalam iman hari ini dan untuk masa depan yang belum dapat kami lihat, agar kami senantiasa setia melakukan segala perintah-Mu. Dalam kasih-Mu Kristus kami berserah. Amin.